Joanne Rowling dikenal dunia sebagai pencipta penyihir muda yang paling terkenal, Harry Potter. Namun sepertinya keajaibannya tidak berhenti sampai di situ. J.K. bisa berubah menjadi sosok yang berbeda, semua atas kehendaknya sendiri. Nama orang itu adalah Robert Galbraith dan Rowling telah menggunakan nama pena ini sejak 2013. Pada tahun itu, dia merilis buku pertama dengan nama samaran The Cuckoo's Calling. Begitu penggemar mengetahui bahwa Galbraith tidak pernah ada dan penulis di balik novel kriminal tersebut adalah J.K. sendiri, buku tersebut langsung menjadi buku terlaris. Tetapi kenapa salah satu penulis paling terkenal sepanjang masa ingin menyembunyikan nama aslinya? Seperti yang Rowling jelaskan sendiri, dia melakukannya untuk menghindari sensasi atau ekspektasi yang mungkin muncul dari bukunya. Dia hanya ingin fokus menulis dan dia menyesal karena para penggemar telah mengetahui rahasianya begitu cepat. Dia memilih persona pria untuk menjauhkan diri dari kepribadiannya sendiri. Meskipun dia tidak merasa bahwa hal itu mempengaruhi gaya penulisannya, ini hanya genre yang berbeda yang sedang kita bicarakan. Rowling memilih nama Robert karena nama ini adalah salah satu favoritnya, dan dia tidak pernah memberikan nama ini pada karakter Harry Potter. Nama belakang Galbraith berasal dari masa mudanya ketika sang penulis entah mengapa bermimpi untuk dipanggil Ella Galbraith. Dia tidak pernah mengenal siapapun dengan nama belakang itu, jadi itu hanya keinginannya yang aneh. Penulis lain yang ingin menyamar adalah Stephen King. Alasan lainnya adalah karena para penerbit pada saat itu berpikir bahwa menerbitkan lebih dari satu buku per tahun dengan nama besar akan membuat pasar menjadi jenuh. Dia ingin menulis lebih banyak lagi, jadi pada tahun 1947, buku pertama dengan nama pena Richard Bachman terbit. Selama 8 tahun, dia berhasil bersembunyi di bawah nama itu, menerbitkan buku seperti Rage, The Long Walk, dan Thinner. Dia mendaftarkan hak cipta buku-buku tersebut atas nama agennya. Richard Bachman yang misterius mungkin akan terus hidup, kecuali bagi seorang pegawai toko buku, penulis, dan penerbit fanzine. Steve Brown dari Washington DC telah cukup banyak membaca Stephen King untuk memahami bahwa buku-buku Bachman terlalu mirip dengan King. Jadi petugas tersebut memutuskan untuk mengirim surat kepada agen King dan menanyakan bagaimana mereka akan melakukannya dengan setidaknya satu orang yang mengetahui rahasianya. Dia kemudian mendapat telepon dari King sendiri menanyakan apa yang ingin dia lakukan dengan pengetahuan tersebut. Itulah awal dari akhir bagi Bachman yang tidak lama kemudian tidak lagi eksis. Terkadang menemukan identitas asli penulis dalam kehidupan nyata dapat menjadi misteri tersendiri dengan alur cerita yang berliku-liku. Ketika penerbit Valancourt Books ingin mencetak ulang The Beehive karya Margaret O'Donnell, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencari sang penulis dan mendapatkan izin resminya. O'Donnell adalah nama belakang yang sangat populer di Irlandia yang membuat tugas mereka semakin sulit. Mereka mencari dokumen publik dan arsip surat kabar dan bahkan menggunakan data dari sampul buku seperti nama universitasnya untuk menemukan penulis misterius tersebut. Ada seorang wanita lain dengan nama yang sama yang disebutkan dalam bibliografi yang ditemukan di Google Books, namun ternyata itu adalah Margaret Jane O'Donnell yang salah, yang hanya memperburuk keadaan. Akhirnya mereka harus menggunakan Twitter untuk meminta bantuan. Ini adalah langkah yang berisiko, karena hal ini seperti mengakui secara terbuka bahwa hak atas buku tersebut diperebutkan. Penerbit ingin mencetak ulang karena mereka merasa The Beehive dapat menjadi relevan kembali ketika mereka melihat penyebutannya dalam sebuah artikel online. Pertama, mereka harus menemukan buku itu sendiri. Perpustakaan universitas membantu mereka dalam hal ini. Kemudian pekerjaan detektif pun dimulai yang bukanlah hal baru bagi Valancourt Books. Yang mereka miliki hanyalah nama Margaret O'Donnell dan penyebutan suami dan putranya hanya dengan nama depan. Bertahun-tahun kemudian, seorang wanita yang mengaku sebagai cucunya meninggalkan komentar tentang buku tersebut di Goodreads, namun yang ditinggalkan hanyalah nama depan dan tidak ada data kontak.
Untungnya Twitter benar-benar menjadi penyelamat setelah beberapa petunjuk yang salah. Dalam waktu 24 jam, seseorang mengirimkan berita kematian Margaret O'Donnell yang benar. Ternyata dia telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan putranya telah menjadi pelaksana warisannya. Ketika Valancourt menghubunginya beberapa hari kemudian, dia sangat senang karya ibunya akan terus hidup dan dia yakin ibunya juga akan sangat senang dengan hal itu. Jika kamu memiliki salah satu dari sekian banyak buku dalam seri Nancy Drew di rumah, pasti ada nama Caroline Keene di sampulnya. Kenyataannya ada sekelompok penulis bayangan yang bersembunyi di bawah nama itu. Penulis Amerika Edward Stratemeyer menciptakan karakter dan menulis garis besar untuk buku pertama. Kemudian dia menyerahkan pena tersebut kepada Mildred Whit Benson. Dia menulis 23 dari 30 novel Nancy Drew yang pertama. Mildred memberikan Nancy Drew banyak dari sifat-sifat karakternya sendiri dan membentuk kepribadian detektif remaja yang terkenal itu mandiri, berani, dan penuh semangat. Dia senang membaca kisah-kisah petualangan dan aksi sejak usia dini. Saat berusia 13 tahun, cerita pendeknya diterbitkan di sebuah majalah populer untuk pembaca muda. Tidak banyak pilihan karir bagi anak perempuan di daerah pedesaan Iowa pada waktu itu, tapi untungnya bagi Benson, orang tuanya mendukung keinginannya untuk menjadi penulis. Dia mendapatkan gelar sarjana bahasa Inggris dan pergi ke New York. Di sana dia bertemu dengan seorang pengusaha bernama Edward Stratemeyer yang perusahaannya mempekerjakan penulis bayangan untuk menulis buku-buku populer. Edward memintanya untuk membantunya mengerjakan serial Nancy Drew. Detektif amatir muda ini menjadi gambar impian dan panutan bagi beberapa generasi. Setelah Benson, beberapa penulis bayangan membuat ceritanya tetap hidup. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Mary Ann Evans, salah satu penulis paling sukses pada zaman Victoria. Itu karena dia menjadi terkenal seperti George Eliot. Sebelum menulis novel, dia bekerja sebagai penulis lepas di London dengan proyek-proyek seperti The Westminster Review. Melalui karya-karyanya di bawah nama George Eliot, dia membawa metode terobosan analisis psikologis dalam fiksi kontemporer kepada dunia. Mary Ann jatuh cinta dan mulai tinggal bersama seorang filsuf yang secara resmi telah menikah namun berpisah. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan pada saat itu dan semua mata tertuju padanya. Untuk menghindari pandangan masyarakat yang menghakimi dan tidak mengaitkan karyanya dengan skandal tersebut, dia memilih nama samaran laki-laki. Begitulah George Eliot lahir. Perpaduan sempurna antara George untuk menghormati hubungan cintanya dan Eliot, nama belakang yang menurutnya mudah diucapkan. Kita semua tahu Agatha Christie sebagai jenius di balik Hercule Poirot dan Miss Marple yang menyajikan misteri-misteri rumit yang membuat kita terus menunggu. Namun Christie memiliki identitas rahasia. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai Mary Westmaker. Dia tidak ingin terjebak dalam menulis misteri dan mencoba menjelajahi kedalaman psikologi manusia melalui lensa yang berbeda. Dengan nama Mary Westmaker, dia menulis 6 novel menawan yang menyelami jiwa manusia. Nama itu sendiri tidak sembarangan. Mary adalah nama tengah Agatha dan Westmaker adalah nama yang turun-temurun dalam keluarga. Penggemarnya tidak menyadari hal itu selama hampir 2 dekade. Bahkan setelah itu, dia masih menerbitkan 2 novel terakhir dengan nama pena tersebut. Ketika dia diundang ke sebuah acara untuk merayakan karyanya, dia berterima kasih kepada penyelenggara karena telah memintanya untuk bertemu dengan Agatha Christie. Dia juga menambahkan bahwa dia berencana untuk membawa teman lamanya Mary Westmaker bersamanya. Nama asli dari George Orwell, otak sastra di balik 1984 dan Animal Farm, adalah Eric Arthur Blair. Ketika dia menulis buku pertamanya, Down and Out in Paris and London, buku ini merupakan kisah yang sangat pribadi tentang kehidupannya dalam kemiskinan. Untuk merahasiakannya dari keluarganya, dia memilih untuk menulis dengan nama samaran. Kemungkinan alasan lain yang mungkin adalah ketakutannya akan kegagalan dan fakta bahwa dia tidak menyukai nama Eric. Dia menggabungkan nama George, penjaga Inggris, negara yang sangat dicintainya, dengan Sungai Orwell, tempat nongkrong favoritnya.